kalau menurut pandangan batin saya, setelah dia pulang menikam si Nathan, sudah situasi tepar di situ. Karena dia lihat anakku dua yang meninggal, dua ini yang nggak bersalah, masih anak yang nggak tahu dosa. Di situ ditikam dua-dua, Pak. Keluarlah ususnya tiga-tiga. Yang kecil udah sekarat banget. Nah, pada saat itu saya sudah nganterin, saya ada orderan offline, kebetulan saya nganterin itu, saya lihat juga Rudi itu masih naik sepeda. Dengan saya lihat situasinya panik, jalan semua sembrono gitu dari simpang M sama 3 itu. Ini anak kenapa? Kok kayak gini naik sepeda nggak biasanya? Nah, terus saya jalan aja dengan santai, dia nggak tahu saya mobil itu saya. Nah, begitu saya sudah lewat pintu tembok, masuklah kabar duka dari tetangga nama Fernandus Marmata. Dek, kamu di mana? Aku antar sewa. Kenapa bang? Boleh pulang ya? Kenapa bang? Langsung pokoknya aja bang. Anak kita kecelakaan. Siapa yang kecelakaan bang? Gak bisa aku jawab. Pulanglah secepatnya. Saya putarlah, kan saya turunkan suara saya. Saya putar. Rupanya udah situasi anakku udah bakar keluar ususnya sudah. Dibawa, ada orang di sini dibawa. Selang 1 menit kurang lebih berjumpa lah kan sama orang yang dibawa. Anakku sudah di IGD ya. Oke, makasih banyak ya bang gitu kan. Masuk aku di IGD. Di IGD itu saya sudah minta tolong, bermohon, bahkan disaksikan banyak orang Pak, melihat anak ususnya udah keluar semua tiga-tiga. Nggak kebayang Pak selaku orang tua. Pak, bisa ditolong lagi nih Pak, kata dokter. Jadi gimana sus? Dok, tolonglah dok. Ini menyangkut anak dok. Lebih baik saya yang mati. Saya mati dok dulu. Nggak bisa Pak. Yaudah gini aja lah dok. Saya pakai ambulans boleh nggak? Saya bayar tuh nggak apa-apa, mau gimana ceritanya? Bapak daftar dulu. Dok, sebelum saya mendaftar anak saya sudah mati terlambat. Tolong gitu. Tolong aku Pak. Banyak orang situ menyaksikan. Pada akhirnya saya tidak dapat ambulan untuk membawa anak saya. Saya bawa pakai mobil pribadi itu. Dengan cara anak yang ususnya udah keluar, saya gendong. Saya bawa pas panjang jalan. Saya nggak mikirin saya gimana, yang penting anakku sampai. Aku pun nggak akan nabrak orang begitu. Ya udah, saya bawa tiga-tiga itu. Akhirnya Darren nggak terselamatkan karena oksigen, kekurangan oksigen, dan darah usus itu udah banyak keluar. Saya minta tolong juga ke dokter. Dok, tolong ya dok. Dan untuk Owen dan Nathan, oke, kalau Darren saya sudah ikhlaskan dok. Saya ikhlaskan karena sudah takdir gak akan bisa diputar kembali. Saya bilang itu kan, datang tim medis semua, perawat murni itu ataupun dokter-dokter yang ada di sana, dilakukan hal yang terbaik terhadap anakku. Ditolonglah mereka berdua, dan Darren udah tidak terselamatkan. Masuklah ke ruangan operasi. Owen sama Nathan dengan situasi yang begitu kritis, saya sudah banyak doa. Tuhan, jikalau itu salahku, mohon Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Masih panjang umurnya Tuhan. Jangan kau ambil nyawa mereka Tuhan. Cukup anakku si Darren, aku udah ikhlas Tuhan. Jangan kau ikut-ikutkan lagi yang dua ini Tuhan. Aku mohon Tuhan, ampunilah kesalahanku Tuhan. Aku minta maaf lah Tuhan. Sembuhkanlah anakku Tuhan. Semula anakku Desu ini, cuma dia situasi nggak sadar Pak. Setelah itu jam 3 pagi tadi drop habis itu Owen. Meninggal juga Son. Nggak bisa aku berkata apa-apa lagi Pak. Gagal aku jadi orang tua. Bahwa anakku nggak bisa diselamatkan. Aduh, aku udah berusaha tapi oke, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang udah takdirnya mati, saya terima Tuhan. Saya nggak akan dendam sama orang itu.
biarlah hukum yang berjalan langsung, saya bilang. Dan saat ini pun Nathan itu lagi di ICU Pak, belum bisa ngapa-ngapain, cuma dia ada siuman. Saya berharap ada harapan untuk hidup anak saya Pak, tapi kenapa lah si tersangka ini tega dia membunuh anakku Pak, yang dua nggak berdosa, duduk manis di situ Pak, ususnya keluar yang sudah direncanakan Pak. Ya Bapak selaku kepolisian, saya harap sangat memohon sama Bapak, berikanlah keadilan buat kami Pak atas tindakan dia Pak yang dia lakukan secara kejam banget Pak, melakukan pembunuhan berencana Pak. Aku gak akan dendam sama dia Pak, aku udah ikhlas Pak, karena apapun yang terjadi, kalaupun aku balas dendam, anakku gak hidup Pak, dua itu Pak. Itu prinsip saya Pak, gak hidup, sudah ditanam mereka. Saya sudah ikhlas itu, saya sudah serahkan semua Pak. Ya Bapak selaku kepolisian, berilah keadilan Pak, aku mohon, harap sama Bapak semua. Ya gimana sih Pak, udah dua kehilangan Pak, berdosa. Dan itulah Pak kejadiannya Pak, sesungguhnya Pak, kayak yang dia bilang tentang bahwa yang kayak beredar viral bahwa itu anak yang ngejek-ngejek. Logika nggak anak umur 2 tahun yang belum bisa berbicara baik dan benar mengejek orang dewasa. Kita secara logika aja ya, secara sehat jasmani dan rohani itu memang sudah dia rencanakan Pak untuk pembunuhan itu, bukan faktor karena ejek-ejekan, tidak ada. Ya Bapak selaku kepolisian, berikanlah keadilan buat kami Pak. Saya pun juga sudah ikhlas anak saya Pak yang dua. Sempat terdengar sama orang tuanya juga